Selamat sore buat para dosen Entrepreneurship Politeknik UMR Bisnis Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional semester 3. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas ataupun menjelaskan apa yang telah saya pelajari tentang BMC dan PPC. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, langsung aja kita bahas. Jadi yang pertama akan saya bahas itu ya adalah BMC. Nah, jadi BMC itu kepanjangan dari The Business Model Canvas. Maksudnya ini sebelum kita membangun sebuah bisnis, alangkah baiknya kita menyusun langkah-langkahnya, perencanaan dan sekaligus strategi agar bisnis tersebut berjalan dengan lancar. Nah, jadi bentuk dari BMC-nya itu seperti ini. Nah, ini kebetulan di salah satu ide bisnis saya. Jadi di BMC ini itu ada 9 blok dan sebenarnya ini ada urutan 9 angka yang harus diisi. Namun kalau dilihat sekilas dari kertas ini itu seperti tidak ada urutannya. Namun sebenarnya itu urutannya ada. Nah, jadi urutan yang pertama itu ya, sebelum saya bahas lebih detail, di bagian atas di sini itu ada tentang desain floor. Itu desain maksudnya ini model bisnis apa atau produk apa yang akan kalian luncurkan ataupun yang kalian pasarkan. Di sini desain pembuatnya, bisa kalian tulis nama kalian, bisa dengan nama kelompok kalian. Di sini itu ada tanggal dan di sini versi bisnis kalian apa. Oke, langsung aja kita mulai. Langkah pertama itu yang harus diisi adalah kolom value proposition. Nah, kolom value proposition ini itu kolom yang berkaitan dengan suatu keunggulan dari produk yang akan kita pasarkan ataupun yang kita tawarkan ke pelanggannya. Biasanya itu berkaitan dengan kualitasnya, biasanya berkaitan dengan harga yang relatif murah, terus bahan-bahannya. Nah, next, langkah yang kedua maksudnya yaitu di kolom customer segment. Nah, di sini ya. Nah, untuk di kolom customer segment ini itu melihat bagaimana peluang produk kita, seberapa banyak produk kita yang dipakai oleh konsumen, ataupun bisa dikatakan ataupun dijelaskan customer segment ini melihat target pasar ataupun target orang-orang yang lebih cocok menggunakan produk kita. Lanjut, langkah yang ketiga itu ada namanya diisi di kolom channels. Nah, untuk di kolom channels. Nah, untuk di kolom channels ini maksudnya itu adalah saluran. Nah, salurannya ini untuk prinsip apa namanya, strategi dalam memasarkan produk tersebut, apakah melalui online ataupun dengan cara non online. Jadi di sini seperti contohnya misalnya dari WhatsApp, dari Instagram, dari Twitter, dari Line, bahkan bisa juga dari YouTube. Lanjut, langkah yang keempat itu isi di kolom customer relationships. Nah, untuk di customer relationship ini itu adalah maksudnya hubungan pelanggan. Nah, biasanya kan pelanggan itu hanya membeli sekali, tapi ada juga pelanggan yang biasanya lebih dari sekali atau bisa dikatakan menjadi pelanggan setia. Nah, bagaimana agar komunikasi ataupun hubungan antara pelanggan dengan pencipta produk atau penawar produk itu biar memiliki hubungan yang baik, yaitu bisa dengan cara melalui dari WhatsApp, kontak nomor WhatsApp, bisa juga dari DM Instagram ataupun follow Instagram, dan juga bisa dengan cara subscribe channel YouTube.
khusus sekali nama channel YouTube si penawar barang. Jadi ketika pada saat channel YouTube-nya ini mengupload video, maka si pelanggan tadi akan langsung mendapatkan notifikasi bahwasannya ada update-updatean terbaru dari penjual ataupun penawar produknya. Oke, lanjut langkah yang kelima, itu isi di kolom revenue streams. Di sini ya. Revenue streams ini bisa dikatakan, bukan bisa dikatakan ya, tapi memang kenyataannya itu adalah membahas tentang keuntungan. Jadi keuntungan apa saja yang kita dapat dari bisnis tersebut ataupun dari produk tersebut. Di sini saya contohkan itu bisa mulai dari keuntungan dari hasil penjualan produknya, ataupun hasil dari jasanya, ataupun bisa juga dari hasil menjual aksesorisnya. Oke, next lanjut. Di langkah ke-6 itu isi di kolom key resource. Nah, jadi di sini ya, key resource. Nah, key resource ini biasanya itu membahas tentang alat atau kebutuhan apa saja yang biasanya dipakai. Nah, kalau di sini saya contohnya seperti misalnya kalau misalnya suatu custom design tas atau tote bag canvas custom, itu alat yang diperlukan pastinya alat desainnya, baru alat mesin cetaknya, tinta printnya, pegawai, dan juga bisa juga itu smartphone dan peralatan-peralatan lainnya ya. Pokoknya banyak lagi lah, nah, mungkin saya sebutkan satu-satu. Terus lanjut langkah yang ke-7 itu isi di kolom key partners. Nah, untuk di kolom key partners ini maksudnya itu rekan kerja ya. Jadi rekan kerja ataupun kerjasama antara si penjual produk dengan si penjual bahan baku ataupun bahan-bahan lainnya. Seperti contohnya tadi yang seperti saya bilang, tote bag canvas custom, itu biasanya partnernya itu sudah pasti si penjual kain kanvas yang berkualitas oke, mantap, bagus, dan sebagainya. Terus partnernya juga itu butuh seorang desainer, terus membutuhkan juga bekerja sama dengan seorang ahli pembuat web, pengelola media sosial, dan menjual alat lainnya seperti mesin dan tinta printnya. Oke, next lanjut untuk langkah ke-8 itu bisa diisi di kolom key activities di sini ya. Nah, kolom key activities ini biasanya itu membahas tentang aktivitas apa saja yang dilakukan dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, contoh seperti tadi tote bag canvas custom itu aktivitasnya seperti promosi, membeli bahan baku, membeli kain, membeli tinta printer, baru melakukan iklan, dan masih banyak lagi ya. Dan terus untuk langkah yang terakhir atau langkah yang ke-9 itu bisa isi di kolom ini, choice to ya, kolom terakhir. Nah itu. Nah, untuk di kolom terakhir ini itu choice struktur itu biasanya berkaitan dengan pengeluaran apa saja yang telah dilakukan ataupun yang telah dibayar, baru
intinya kerugian ataupun pengeluaran yang telah dikeluarkan dalam menjalankan bisnis tersebut. Contohnya seperti bayar gaji karyawan, membeli bahan baku, membeli bahan peralatan dan bahan-bahan yang lainnya, termasuk biaya biaya promosi, biaya iklan, dan biaya yang lainnya juga. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang BMC. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang VPC. Nah, jadi VPC itu kepanjangan dari The Value Proposition. Nah, Value Proposition ini atau VPC ini itu lanjutan dari BMC yang ini tadi. Nah, jadi bentuk VPC-nya itu seperti ini. Nah, jadi ada dua bagian. Ada dua bagian. Di sisi kiri itu memiliki 3 kolom dan di sisi kanan itu memiliki 3 kolom juga. Oke, langsung saja saya bahas. Yang pertama itu dari sebelah kiri dulu. Nah, di sini itu dibulatkan ini khusus untuk customer ataupun konsumen, dan khusus di sebelah kanan ini yang gambar kotak ataupun persegi itu membahas, dan itu biasanya khusus untuk si penjual produk ataupun penawar produknya. Jadi di sini di VPC ini dia membahas lebih detail tentang BMC yang sebelumnya saya bahas tadi. Oke, langsung saja. Nah, jadi di bulatan ini itu terdapat 3 kolom, di mana ada customer job, ada pains, ada gains. Di customer job itu biasanya customer job itu berkaitan dengan kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan yang dilakukan oleh para konsumen dalam menjalani hidupnya sehari-hari, seperti misalnya bekerja, kuliah, terus mengerjakan tugas, nongkrong, senang-senang, dan sebagainya. Terus yang di bawah ada namanya pains. Nah, di bawah ini ada namanya pains, itu lambang sedih ya. Nah, untuk pains-nya ini itu berkaitan dengan hal yang kurang disukai ataupun hal yang tidak disukai dari kehidupan sehari-hari si konsumen. Seperti contohnya misalnya capek bekerja, baru banyak tugas, baru banyak buang waktu, terus gak ada waktu untuk santai. Nah, terus untuk di kolom di atas itu ada namanya gains. Gains ini lambang senyum. Nah, lambang senyum itu berkaitan dengan yang disukai oleh si pelanggan dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh seperti pada saat belanja ataupun pada saat belanja itu mendapatkan harga yang murah, baru bisa nongkrong bareng teman, baru bisa menggunakan produk yang oke, yang menarik, yang keren, dan enak dipandang, terus bisa santai-santai di rumah gitu kan, dan masih banyak lagi. Nah, terus next selanjutnya itu di sebelah kanan ini ada persegi, dimana ada 3 kolom, di mana kolom pertama yang harus diisi itu adalah si produk dan service. Jadi produk dan service itu menuliskan aja apa nama produknya yang akan ditawarkan ke konsumen dan apakah jasa yang akan ditawarkan atau produk. Terus lanjut di kolom bawah ini itu ada namanya hand relievers. Nah, jadi hand relievers ini kenapa digambarkan obat? Nah, ini lihat ya, nampak. Nah, jadi maksud dari gambar obatnya itu si penjual harus mencari cara bagaimana caranya hal yang tidak disukai oleh pelanggan tadi yang ini itu bisa dapat terobati
dengan si penjualnya. Maksudnya hal yang buruk ataupun hal yang tidak disukai oleh pelanggan tadi dapat terobati oleh si penjual tadi. Ya, bahasa simpelnya itu menarik lah atau tergoda gitu. Nah, terus untuk yang kolom di atas ataupun kolom terakhir itu ada namanya gain creator. Nah, untuk gain creators ini lambangnya seperti profit naik ya. Nah, untuk gambar maksudnya itu tentang melihat bagaimana profit ataupun perkembangan dalam menjual produknya. Tapi di sini juga menurut pandangan saya yang saya pelajari itu gain creators ini memberikan lebih atau membuat si pelanggan lebih percaya, lebih yakin untuk membeli ataupun menggunakan produk yang akan dijual. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bahas tentang BMC dan PVC yang saya pelajari dan yang mampu saya kuasai. Jika ada salah kata, salah ucap, ada kata yang sulit dimengerti ataupun ada kata yang sulit untuk dipahami, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Adnan mengucapkan terima kasih kepada para dosen entrepreneurship, kepada Pak Dani Sampu dan Pak Indra Magun yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan tiket P3-nya untuk angka berikutnya, agar saya dapat bisa juga mengembangkan bisnis saya yang telah saya rencanakan untuk masa yang akan datang. Jadi saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya Muhammad Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.